Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia dan sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, seorang dokter spesialis anak ya, Dr. Windy Kresna, SPA, spesialis anak, yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua dengan topik otak cemerlang, generasi gemilang, optimalkan perkembangan otak anak ya. Dan saat ini Dr. Windy Kresna sudah hadir ya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dr. Windy. Nama budaya apa kabar? Nama budaya, sahabat Budis, kabar baik. Oke, ya, Dr. Windy, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya Anumodana telah menyiapkan waktunya yang tak berharga nanti untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia ya, terutama pasangan-pasangan muda nih yang baru memiliki buah hati ya, anak pertama gitu ya, pasti sangat worry ya sama perkembangan anak-anaknya ya. Nah, nanti Dr. Windy akan membagikan pengetahuan yaitu tentang perkembangan otak anak ya. Nah, jadi gimana kita bisa menyiapkan generasi anak-anak Indonesia yang mempunyai otak cemerlang, sehingga generasi kedepannya bisa gemilang ya. Oke, baiklah. Saat ini lagi berada di mana, Dr. Windy? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Kebetulan hari ini lagi nggak praktek ya, dokter ya? Lagi Ya, off tapi ya? masih jaga. Oke, baik. Thank you ya, Dok, udah meluangkan waktunya yang sangat berharga. Di layar satu lagi sudah ada Sis Stephanie. Nama budaya, Sis. Nama budaya sih Leni. Ya, salam sehat dan salam sejahtera ya. Ya, sih sama-sama. Oke, ya. Sis Stephanie hari ini berkesempatan untuk memoderasi sesi talk dengan Dr. Windy Kresna SPA dengan topik otak cemerlang, generasi gemilang, optimalkan perkembangan otak anak ya. Dan si Stephanie juga adalah komite dari Buddhist Fellowship Indonesia ya. Baiklah, untuk menghemat waktu saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, terutama pasangan-pasangan muda yang baru memiliki anak tentu saja sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Dr. Windy Kresna ya. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita persilakan dan kita undang Dr. Windy Kresna dan Sis Stephanie untuk bisa memulai sesi sharing head education ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih, Dokter. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita mulai, saya akan bacakan profil singkat dari Dr. Widi. Dr. Widi menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia, lalu mengambil dokter spesialis anak juga di Universitas Indonesia. Saat ini, Dr. Widi bekerja sebagai penanggung jawab klinik Markas Sehat, Kepala Riset dan Pengembangan Yayasan Orang Tua Peduli, dan staf NICU di RSPAD Gatot Subroto. Tentu kita semua dengan sahabat ya, terutama topik ini sangat diimpikan semua orang tua memiliki anak yang memiliki otak gemilang, termasuk saya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa share screen. Jadi saya dikasih PR-nya agak berat ya, karena membentuk generasi itu
tidak bisa sendirian ya, nggak bisa orang tua saja diberikan tanggung jawab, negara juga, pemerintah juga, semua orang deh. Nah, tapi coba saya mau mempersempit menjadi tanggung jawab orang tua ya, biar lebih sederhana. Tadi sudah disebutkan oleh Ci Stefani. Nah, sekarang sebagai orang tua ya, apa sih yang kita impikan ketika nanti dia sudah besar? Tentu kehidupan yang mapan. Pastilah, pastilah. Selain kita pengen anak kita baik hati, berbakti, pahalanya banyak, pasti semua orang ingin mapan. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di dunia ini kita memerlukan banyak resources, banyak sumber daya untuk hidup. Jadi kalau gajinya besar, pasti dia juga bisa menjadi lebih banyak berkat buat orang tuanya, buat sekelilingnya, dan buat dunia ini. Tapi bagaimana kita mempersiapkannya? Kuliah di tempat yang bagus atau sekolah di tempat yang paling mahal? Nah, coba kita lihat. Ternyata yang kita harus persiapkan adalah otaknya dulu. Nah, kita lihat ya. Kalau kita mau mempersiapkan otak anak kita, kapan sih waktu yang tepat? Coba kita bayangkan kalau kita punya komputer, prosesornya itu yang lemot banget ya. Itu kita mau kasih, atau HP lah ya, HP zaman dulu gitu, yang kita mau pasang Zoom, mati melulu. Kita mau pasang aplikasi apa, nggak kuat, ngehang. Nah, itu prosesornya itu adalah ceritanya otak kita. Kalau kita sudah bisa membuat perkembangan otak anak kita menjadi prosesor yang sangat canggih, maka kita mau membentuk profesi apapun akan sangat mudah. Dia mau jadi pejabat, dia menjadi pejabat yang hebat, tidak korup misalnya, bisa membuat program-program yang sangat baik. Dia mau jadi tenaga kesehatan, dia juga hebat. Dia mau jadi guru, dia juga hebat. Mau jadi bisnismen juga dia hebat. Nah, para sahabat Buddhis, saya mau menjelaskan kurva yang ruwet ini, tapi sebenarnya sederhana. Kurva ini kita lihat adalah proses perkembangan otak anak. Garis bawah, kalau saya kursor kelihatan nggak? Nah, nih, garis yang bawah adalah umur. Ada yang negatif nih, berarti masih dalam kandungan. 0 artinya bayi baru lahir. 1, 2, 3 sampai 12 adalah bulan saat dia lahir. Bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, lalu 1 tahun. Ya, sampai usia 17-18 tahun. Nah, dokter anak kan cuma sampai 18 tahun nih pasiennya. Kita lihat bahwa ada perkembangan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap warna merah ya, sensory pathway, vision, hearing, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa sensorik ya, dia bisa menerima informasi dari indera-inderanya. Sangat pesat berkembang saat 3 bulan pertama. Ya, kemudian berbahasa. Dia bisa memahami orang lain, merespon. Kalau kita tatap mukanya, kita ajak ketawa, kita ajak tepuk tangan, dada, kiss bye, dia paham, dia bisa nunjuk, dia bisa menolak. Ini puncak-puncaknya di saat usia-usia mulai makan nih, 6 sampai 9 tahun, 9 bulan. Lalu kemudian kita lihat yang warna biru, kognitif lanjut. Nah, kognitif lanjut ini modal kita untuk berpikir. Kognitif lanjut itu apa? Kemampuan seorang manusia berpikir beberapa langkah. Misalnya melakukan long term planning. Orang-orang yang sukses, dia bisa berpikir jangka panjang. Setuju gak? Kalau cuma mikir enaknya di depan doang, dia nggak akan bisa sukses. Dia misalnya harus bekerja sangat keras supaya dia cukup modal untuk buka bisnis.
atau dia harus bergadang belajar supaya nilainya bagus dan dia lulus tepat waktu sebagai sarjana. Orang-orang yang tidak bisa berpikir jangka panjang, hidupnya di bawah kesuksesan orang yang berpikir jangka panjang. Ini adalah kognitif. Kemudian melakukan algoritma pilihan hidup, ya. Itu juga kognitif. Misalnya, saya punya beberapa pilihan A, B, dan C. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih buruk? Sehingga orang-orang yang bisa membuat keputusan gajinya lebih besar daripada yang menjalankan keputusan. Setuju nggak? Di sebuah perusahaan yang menjalankan instruksi gajinya lebih kecil daripada yang bisa membuat instruksi. Atau juga dia bisa membuat skala prioritas. Atau juga dia bisa berinovasi dari sebuah masalah ketika tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi, dia bisa melakukan inovasi, dia bisa berpikir. Dan ini kalau kita lihat sampai 1 tahun titik puncak perkembangan otak anak dan kemudian melambat di atas 2 tahun. Ayo, yang punya anak di bawah 2 tahun, inilah zaman keemasan para orang tua untuk memperjuangkan perkembangan otak. Tapi yang di atas 2 tahun nanti gimana? Memang sedikit terlambat, tapi tetap bisa kita mengoptimalkan. Ya, meskipun terlambatnya agak jauh nih, karena 2 tahun pertama perkembangan otak sedang pesat-pesatnya. Kita lihat nih, ini adalah grafik yang berbeda. Ini garis merahnya sedikit geser, harusnya di 2 tahun ya. 2 tahun pertama, volume otak terbentuk 83%. Cepat sekali ya, dari volume otak akhir. Volume otak kita yang sekarang nih, itu 83% terbentuk 2 tahun pertama ya, sampai ulang tahun yang kedua. Kalau di atas 2 tahun, kita baru sadar bahwa pertumbuhan anaknya jelek, nutrisinya buruk, itu terlambat untuk membuat perkembangan otak yang baik. Meskipun tidak terlambat untuk bikin gemuk. Kadang ibu-ibu bilang, dok, anak saya waktu balita juga kurus-kurus, sekarang badannya gede-gede. Ya, tapi kan kita katanya mau otak cemerlang. Kalau otak cemerlang berarti patokannya adalah perkembangan otak. Berarti 2 tahun pertama yang paling pesat, yang paling krusial. Nah, di atas itu sisanya 17% dicicil sampai remaja. Nah, kalau gizinya jelek, otaknya makan dari mana? Oleh karena itu nanti kita akan cerita banyak tentang nutrisi secara umum karena itu berpengaruh terhadap nutrisi otak. Nah, ini contoh nih. Kalau anaknya gizinya jelek, otaknya seperti apa nih? Lihat, putus-putus ya. Sarafnya juga tidak terancang dengan baik. Lalu kita lihat nih, kalau dilakukan pemeriksaan scan otak ya, ini sel-selnya lebih banyak, cabang-cabangnya lebih panjang pada anak-anak yang gizinya baik. Saya sering ketemu ibu-ibu, kalau dibilang, Bu, ini kurvanya mulai melandai, hati-hati pertumbuhannya jelek. Nggak apa-apa dok, anak saya tuh udah pinter, udah bisa naik sepeda, udah bisa manjat-manjat, bahkan udah bisa jungkir balik. Nah, tapi kita mesti balik lagi. Apakah kita butuh nanti untuk generasi gemilang, butuh manjat, ya? Kita butuh higher kognitif, kita butuh berpikir luas, kita butuh pemimpin yang hebat nantinya. Jadi jangan sampai terlambat ya untuk menyelamatkan pertumbuhan otak. Nggak bisa balik lagi. Pertumbuhan otak 2 tahun pertama ibarat kata mobil, kita pakai gigi 5 ya, ngebut, tapi setelah di atas 2 tahun kita cuman ya pakai bajai gitu. Nah, ini masa kritisnya yang disebut sebagai masa kritis 1000 hari pertama. 270 hari di dalam perut ibu. Gimana caranya supaya 270 hari ini pertumbuhan otak di dalam perut ya yang lagi pesat itu kita dukung. Remaja putri jangan malnutrisi.
saya selama praktek jarang banget ketemu ibu-ibu yang bawa anak remaja untuk konsultasi. Terlupakanlah remaja-remaja kita. Biasanya yang dibawa anak-anak di bawah 2 tahun. Mau imunisasi, atau mau konsultasi ngomong, atau dia ada sakit, tapi remaja hampir jarang sekali yang datang untuk konsultasi atau medical check-up remaja. Kehamilan yang direncanakan itu mempengaruhi kesehatan ibu. Ya, jadi meskipun sudah menikah, tapi kehamilan tetap harus direncanakan. Harus ada jarak yang baik untuk seorang ibu dari kelahiran pertama ke kelahiran berikutnya. Selanjutnya adalah 180 hari saat dia menyusui. Ya, nanti kita bahas lebih detail nih, apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan supaya menyusui itu sukses. Nanti ya di slide berikutnya. Selanjutnya 550 hari saat anak mulai makan makanan padat sampai usia 2 tahun. 6-12 bulan dia belajar makan makanan padat dan ASI masih menjadi utama makanannya. Tetapi 1-2 tahun ASI sudah mulai menjadi pendamping, ganti posisi, makanan padat menjadi utama. Apa saja ancaman di 1000 hari pertama? Seperti tadi saya ceritakan tentang kehamilan yang tidak direncanakan, kondisi ibu yang tidak sehat, menyusuinya kurang sukses, atau pemberian makanan padat dan juga infeksi. Baik, ibu-ibu dan para sahabat Buddhis, kita mulai masuk ke bagaimana kunci sukses menyusui. Rahasianya mah cuma satu, kalau mau ASINya banjir berliter-liter. Kosongkan payudara sesering mungkin. Tiap 2 jam payudaranya kosong. Ibu-ibu suka tanya, yang ngosongin siapa? Ya bayinya. Bayinya menyusu tiap 2 jam sampai payudara kosong. Ketika bayinya tidak mampu menyusu, lakukanlah perah ASI. Mau pakai tangan, mau pakai pompa manual, mau pakai yang belanja-belanja online dengan pompa-pompa elektrik, terserah. Prinsip ini sangat mudah. Jangan terjerumus dengan komersialisasi ASI. Banyak pasien yang mengeluh kenapa jadi lebih mahal. ASI booster nggak perlu. Apalagi operasi-operasi potong tali lidah, potong tali bibir, dan sebagainya. Kita mesti ingat dari sejak manusia diciptakan dan peradaban manusia ada di muka bumi, saat itu pun menyusui sudah ada. Sesimpel itu, senatural itu, seindah itu yang diberikan alam untuk kita mempertahankan generasi. Ada juga yang ibu bekerja tapi nggak mau ngasih dot, nggak boleh mompa. Ya itu semua termasuk kelirumologi. Intinya adalah si bayi menyusu tiap 2-3 jam sampai payudara kosong dan ibu harus mengosongkan payudara sesering mungkin. Makanya ASINya akan banyak, bayinya gendut, pertumbuhan otaknya bagus. Jadi kalau ibu bekerja harus pasang alarm ya 10 menit pergi untuk pompa ASI, keluarkan ASINya. Anggap saja bayinya ikut kerja. Kalau bayinya ikut kerja kan tiap 2 jam pasti menyusu. Nah itu kuncinya. Bagaimana kunci sukses imunisasi? Tadi kita cerita bahwa kalau infeksi berulang-ulang, dia bisa membuat nutrisinya juga jadi jelek. Nutrisi berkaitan dengan pertumbuhan otak. Kuncinya adalah lengkap dan tepat waktu. Tepat waktu, kalau di jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia di IDAI, misalnya contohnya, umur 2 bulan, kata IDAI, kasih DPT, kasih HIV, kasih hepatitis B, kasih PCV, rotavirus, kasih semuanya. Tidak usah nanti dicicil. 1 dulu ya, kesian disuntiknya 2 kali. Nanti dicicil lagi, sehingga tidak tepat waktu. Saat dia tidak mendapat imunisasi tepat waktu, ada resiko infeksi. Atau ibu-ibu takut sama vaksin yang panas. Padahal vaksin itu sekolahnya daya tahan tubuh kita. Tentara-tentara dalam tubuh kita itu sedang latihan militer kalau kita kasih imunisasi.
Jadi ketika latihan militernya seru dan meningkatkan kemampuan dengan sangat pesat, akan meningkatkan suhu. Sehingga kita jadi panas. Jangan takut dong berarti kalau panas karena imunisasi. Atau ibu-ibu bilang, ya udah imunisasi yang wajib aja deh, yang dianjurkan pemerintah. Nah, yang dianjurkan pemerintah tidak berkaitan dengan penting atau tidak penting, tapi berkaitan dengan dana APBN, ya, dana nasional dan program nasional. Jadi harus dibuat dulu programnya, panjang ceritanya untuk sebuah vaksin menjadi gratis dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika ada vaksin yang penting, tetapi pemerintah belum membuatnya jadi program nasional, silahkan menabung supaya imunisasinya lengkap. Contohnya apa ya? Hepatitis A yang menyebabkan penyakit kuning, kemudian cacar air, influenza, itu silahkan menabung. Terus kalau udah terlambat gimana? Kemarin pandemi saya takut sekali nih ke dokter. Jadi selama pandemi kita di rumah. Kalau sudah terlambat harus dibayar lunas. Jadi imunisasi itu kalau terlambat harus segera diberikan. Namanya imunisasi kejar. Dan yang terakhir, keliruologinya, dia lebih takut sama imunisasinya, takut kejang, takut autis, dibandingkan dengan penyakitnya. Padahal autis akibat imunisasi itu sudah terbukti secara medis adalah pseudoscience. Jadi tidak ilmiah ya. Pseudoscience itu ilmiah yang ternyata tidak terbukti. Jadi kalau kita takut sama penyakitnya, contoh ya hepatitis B. Hepatitis B itu menyebabkan kanker loh. Kalau kita takut sama penyakit kanker, tentu kita lebih baik divaksin meriang sehari nggak apa-apa deh daripada kita kena kanker. Nah itu mungkin ibu-ibu tolong dibuka lagi pikirannya, takut sama imunisasinya atau takut sama penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Karena kalau penyakit yang ringan, nggak ada pabrik yang mau bikin vaksinnya. Batuk pilek, 3, 4, 5 hari sembuh minum sup banget. Nggak ada kan vaksinnya. Nah, selanjutnya kunci sukses empati. Empati ini kita kalau ngobrol empati bisa seharian nih sama ibu-ibu. Tapi intinya tuh cuma 3 ibu-ibu. Jadwal, jenis, jumlah. Ya kalau mau dikasih makan jam 12, janganlah jam 11 dikasih minum susu. Ya nggak, kenyang. Jadwalnya diperhatikan. Jenisnya, ya otak itu terbuatnya dari apa? Kalau sahabat Buddhis pernah makan nih gulai otak misalnya terbuat dari apa? Bukan serat kan? Bukan juga karbo kan? Lebih banyak lemak dan protein. Jadi makanan pun jangan sampai kekurangan protein. Ya, kita kebiasaan tuh lebih banyak karbo. Kalau makan bubur nih, semangkok buburnya, ayamnya disuir. Nah, itu bukan makanan yang baik untuk otak. Ayam dan buburnya harus seimbang. Terakhir adalah jumlah. Gimana supaya anak kita makannya banyak? Jumlahnya banyak. Tergantung dari jadwal dan jenis. Kalau perutnya lagi lapar, dan makanannya lagi enak, jumlahnya pasti banyak. Coba kalau kita ditraktir sama temen, tapi lagi kenyang banget, biar makanannya enak kan kita bilang, nyicip aja ya, soalnya gue udah makan nih, gitu. Atau lagi lapar banget, tapi makanannya gak selera, aduh aku tuh gak suka nih makanan ini. Kita pasti nahan-nahan aja, sampai cari makanan yang kita suka. Oleh karena itu, tidak perlu kita terjebak dalam keliru ada vitamin nih buat daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh adalah nutrisi yang baik dan imunisasi. Atau mentang-mentang anaknya masih makanan lumat, dicampur jadi satu. Ngelihatnya aja nggak enak, tapi sama mamanya terus dijejelin, makan-makan. Padahal nggak selera. Semua makanan ditambahin minyak. Padahal mamanya kalau makan ditambahin minyak juga nggak mau. Dan harus nasi. Mentang-mentang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak dianggap makan. Nah, padahal nutrisi yang baik adalah yang sering sekali mengandung protein hewan. Kalau WHO bilangnya berikanlah animal source as
often as possible. Jadi protein harus sesering mungkin. Ibu-ibu juga kalau mau beli telur harus yang khusus, ikan harus yang khusus. Nah, ini juga sebenarnya salah persepsi. Yang benar adalah lokal konten. Apa yang ada di sekeliling kita? Adanya lele, lele, telur bebek. Karena yang penting adalah protein, ya. Dan adanya obat nafsu makan. Ini sadis deh. Karena ibu-ibu nih, kalau nggak mau makan, dia cari tuh kuliner. Dia cari makanan yang membuat seleranya naik gitu ya. Tapi ketika anaknya nggak mau makan, nggak dicari makanan yang enak, nggak dimasakin makanan yang menggugah selera, tapi dibeliin obat sirup di apotik. Ditanya, obat nafsu makan apa? Coba ya, kalau ibu-ibu punya anak yang nggak mau makan, nanti ibu sendiri juga harus minum loh. Ayo, obatnya. Apakah ibu mau tuh minum obat itu sampai berbotol-botol? Kalau anaknya dikasih 1 sendok, coba ibunya minum 20 sendok. Nah, pasti deh nggak mau. Aduh, lagi nggak enak body nih. Kayaknya pengen makan kuah-kuah yang pedes. Nah, gitu kan biasanya. Mari kita memanusiakan anak ya. Dan tidak perlu kebanyakan belanja juga untuk hal-hal dan obat yang memang secara medis tidak diperlukan. Nah, ini kunci sukses stimulasi. Gimana ibu-ibu zaman sekarang? Apakah banyak yang menstimulasi sendiri atau nitip? Kuncinya tinggal 3, ibu-ibu. Asah, asih, asuh. Asah itu kita memberikan pendidikan, stimulasi, mengajak bermain, bercerita ya. Asih itu kita memberikan kasih sayang, perlindungan. Asuh kita memberikan nutrisi dan imunisasi. Jadi kalau fisis itu asuh, tapi kalau perasaan, afektif itu asih. Tapi kalau untuk meningkatkan perkembangan otak itu asah. Sering nggak kita lihat ibu-ibu yang pengen banget nyekolahin anaknya padahal masih di bawah 2 tahun? Siapa sih yang paling bagus untuk mengajak bermain anak? Orang yang paling anak sayang atau orang yang nggak kenal? Di bawah 2 tahun, paling bagus bermain dengan orang tuanya. Para ibu-ibu sekalian, saya juga wanita bekerja. Saya juga orang tua bekerja. Sebagai dokter, saya juga sering meninggalkan anak-anak saya. Tetapi secara sadar bahwa kita harus tetap membagi waktu dan memberikan hak untuk anak-anak. Jangan sampai di masa golden period ini di bawah 2 tahun yang dia ingat hanyalah babysitternya, bukan ibunya dan bukan ayahnya. Ketika anak-anak kita butuh dirangsang otaknya dan hanya diberikan mainan-mainan mahal, itu juga tidak akan optimal dibandingkan dengan kita main sendiri. Ember kecil dibalik, main gendang pakai sumpit, seru loh. Yang penting sama mamanya. Coba dikasih babysitter yang baru dia ketemu aja sekarang kok. Diajak dikasih sama mamanya mainan yang harganya juta-jutaan. Nggak happy loh anak-anak. Anak-anak itu sangat jujur. Yang dia cintai itulah yang bikin dia happy. Plastik ditiup, tepok, ketawa-ketawa. Atau main bola, lempar-lemparan, main balon harganya nggak nyampe 1.000 ya, lempar-lemparan sama mamanya, itu jauh merupakan stimulasi yang lebih optimal untuk merangsang perkembangan otak dibandingkan ada orang bekerja yang merawat dia sebagai profesional. Atau diberikan gadget. Amerika itu melarang gadget loh pada anak-anak di bawah 18 bulan. Ya, karena ini akan membuat anak-anak jadi kehilangan kemampuan komunikasi dengan lingkungan sekitar. Coba deh lihat anak-anak yang kerjanya megang HP, kesulitan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, tidak ada vitamin untuk otak. Vitamin A, B, C, D, E, dan K itu tidak ada yang untuk otak, tidak ada yang untuk nafsu makan. Jadi banyak
Sederhana nih, tips-tipsnya sederhana, tapi harus dikerjakan ya, prosesnya yang harus kita nikmati sebagai orang tua. Nah, lalu gimana nih? Saya tadi udah dibilangin takut nutrisinya jelek, takut pertumbuhannya buruk. Lalu gimana dok supaya saya bisa pandai? Tipsnya, ukur dan timbang berat badan anak secara rutin dan plotting di kurva pertumbuhan. Nanti kita bisa bahas lain waktu atau para sahabat Buddhis bisa juga belajar mandiri ya. Banyak yang memberikan informasi tentang bagaimana plotting kurva pertumbuhan. Di buku KIA dari Kementerian Kesehatan yang warna pink juga sudah dipandu kapan kita harus waspada. Yang keliru adalah yang penting berat badannya naik. Padahal tiap bulan ada targetnya loh ibu-ibu. 3 bulan pertama sebulan naik 1 kilo. Jadi kalau naik 300 jelek banget. Jangan bilang, oh anak saya berat badannya naik 300 gram. Padahal targetnya 1 kilo per bulan. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan, 1 kilo per 2 bulan. 6 bulan sampai 12 bulan, 1 kilo per 3 bulan. Makin kecil kan pertumbuhannya. Oleh karena itu, makin banyak tanggung jawab kita terhadap nutrisi di awal-awal kehidupan. Saya gemes kalau dapat pasien usianya di bawah 6 bulan. Saya bilang, Bu, pertumbuhannya nggak boleh jelek. Karena kita nggak bisa bayar hutang. Semakin nambah umurnya, semakin lambat pertumbuhannya. Di atas setahun, 1 kilo tuh 6 bulan, Bu Ibu. Ya, dari 1 kilo sebulan menjadi 1 kilo per 6 bulan. Itu kalau kita terlewat di saat pertumbuhan yang pesat, bayar utangnya susah banget karena memang pertumbuhannya makin lama makin lambat. Kemudian karena dia tidak plotting kurva secara berkala, hanya lihat satu titik sehingga tidak bisa melihat dari waktu ke waktu. Atau hanya menggunakan kurva berat badan saja. Padahal kita juga perlu kurva tinggi badan, kurva berat badan, dan kurva berat badan berdasarkan tinggi badan. Ya, ini ceritanya lebih panjang lagi, tapi setidaknya nanti para sahabat Buddhis bisa merangkum poin-poinnya. Lalu apa sih yang belum saya paham? Nah, mari kita nanti belajar lagi. Nah, ini contoh pemantauan kurva ya. Si bayi ini lihat ya, di titik, dia naik terus loh berat badannya. Berat badannya naik terus dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita lihat kurvanya dari titik ke titik, dia melandai loh, yang tadinya harusnya menanjak bukit ya, bukitnya yang hijau ini garis hijau, kok dia jadi pindah ke bukit yang warnanya oranye. Jadi sebenarnya pertambahan berat badannya tidak sesuai kurva. Kalau si ibunya itu baru sadar di usia 1 tahun udah telat. Padahal dia harusnya bisa mendeteksi dari usia 6 bulan, kok udah mulai turun. Seperti itu ibu-ibu. Kurva pertumbuhan sampai 18 tahun ya ibu-ibu. Jadi anak remaja juga harus dipantau ya. Apalagi kalau remaja putri merupakan calon seorang ibu. Nah, gimana kunci sukses mencegah infeksi? Belajar ya, nggak punya cara lain ya. Tidak ada yang instan. Belajar penyakit langganan anak. Demam, batuk pilek, diare muntah. Hanya itu aja bolak-balik anak balita. Kenapa? Ketika ibu-ibu tidak belajar, yang ada panik. Apakah keputusan lebih baik dilakukan oleh orang yang panik atau lebih baik orang yang pemikirannya wise gitu ya, lebih bijak, lebih bisa berpikir panjang? Oleh karena itu, kepanikan akan merugikan anak-anak kita. Dan cuma satu anti racunnya kalau kita panik. Belajar. Ketika ilmunya sudah cukup, lalu ada cobaan datang, anak kita sakit, kita sudah bisa mengaplikasikan ilmu yang udah kita pelajari saat anak tidak sakit. Kalau anak lagi sakit nggak bisa belajar, yang ada wah takut kenapa-napa anaknya. Ya, kenapa? Ibu-ibu yang ilmunya kurang, semua dikasih antibiotik. Atau datang ke dokter untuk minta antibiotik, kalau nggak dikasih, dokternya diomelin. Atau beli sendiri di apotek. Ini sangat berbahaya. Sedikit-sedikit cek lab, padahal diambil darah itu sakit. Kadang bisa bermimpi anaknya kesakitan.
Dan yang paling berbahaya, membombardir gejala bukan penyakitnya. Demam tentara tubuh. Waduh, ibu-ibu kalau demam takut banget. Seakan-akan demam tuh monster. Padahal demam membunuh penyakit. Batuk mengeluarkan dahak dan melindungi paru-paru. Tapi ibu-ibu takut banget sama batuk. Saya lebih takut tidak bisa batuk. Berterima kasihlah kepada alam bahwa batuk diciptakan untuk melindungi paru-paru kita. Pilek, takut banget hidungnya meler. Padahal kalau meler kan hidung ada lubangnya. Jangan takut dong. Kalau tidak bisa pilek, maka kuman, virus, polusi akan masuk bablas. Nggak ada yang jagain tuh di satpam di depan hidung. Langsung masuk ke saluran napas kita. Diare adalah tentara tubuh. Kalau kita keracunan, tubuh kita akan segera muntah-muntah supaya racunnya keluar. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Nah, ini PR para sahabat Buddhis. Silakan belajar apa yang harus dikerjakan. Tipsnya adalah obati penyakitnya. Dan berobat tidak selalu minum obat. Jadi jangan membombardir gejala. Kalau diare, ada di Kementerian Kesehatan, namanya lintas diare, 5 tata laksana tuntaskan diare. Tidak ada obat anti diare, adanya oralit. Batuk pilek, minum yang banyak. Demam, cari penyebabnya. Demam berdarah sama demam karena gondongan sama demam karena infeksi telinga berbeda tata laksananya. Itu mungkin merupakan rangkuman-rangkuman karena secara detail akan sangat kesulitan menjelaskan gimana supaya anak gue pinter dalam waktu 30 menit. Tapi semoga saya sudah bisa membuat poin-poin sehingga tidak terjerumus juga ke dalam komersialisasi karena banyak sekali bisnis-bisnis untuk anaknya jadi pinter, padahal ibunya yang harus di rumah, harus ngajak main lebih sering, harus berinteraksi lebih banyak, dan harus membuat anak bahagia lebih banyak lagi. Dan tips jadi orang tua, jangan lupa untuk belajar. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Saya aja sebagai dokter anak, saya belajar ilmu medis anak, tapi saya tidak belajar jadi orang tua. Saya terus harus belajar secara bersama-sama dengan anak saya. Dia belajar jadi anak, saya belajar jadi orang tua. Dan ingat prinsip tabur tuai. Apa yang kita berikan untuk Pak anak hari ini, akan kita terima dari anak esok hari. Hari ini hanya babysitterlah yang bersama dia. Hanya uanglah yang kita kasih. Suatu hari hanya perawat lansia yang mendampingi kita, dan anak-anak hanya akan mengirim uang juga seperti waktu kita perlakukan mereka di saat anak-anak. Dan tidak sedikit ketika kita besar, kita bertanya kenapa kita masuk panti jompo. Karena waktu mereka kecil, mereka juga diberikan kepenitipan anak dan orang tuanya tidak bersama mereka. Untuk ibu-ibu yang bekerja seperti saya, yang dari pagi sampai malam juga mencari nafkah sebagai perempuan, kita tetap harus semangat memberikan kasih sayang, memberikan high quality time untuk anak-anak kita. Semangat sahabat Buddhis, ini adalah media edukasi dari Yayasan Orang Tua Peduli, karena saya sebagai salah satu aktivis, dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Ci Stefani. Saya kembalikan. Terima kasih sharingnya dokter yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia, terutama pasangan-pasangan muda yang baru memiliki anak pertama ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dokter. Ya, baiklah sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Ya. Pintu Belajar adalah program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Yulian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia
dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas baik strata 1, strata 2, dan strata 3. Dan ini adalah sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia dan founder kami, Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita, Indonesia. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Dan saat ini tibalah saatnya di sesi tanya jawab ya, sesi yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kita persilakan si Stephanie untuk bisa memandu sesi tanya jawab dengan Dr. Windy Kresna. Terima kasih. Terima kasih Sis Leni. Wah, Dok, menarik banget ya pembahasannya. Dok, nih ini request saya sih ke Sis Leni minta soal perkembangan otak. Karena anak saya pas usia 5 tahun kan.
Terus eh, apa? Jadi saya lihat tuh gara-gara dibilangin golden year 5 tahun, 5 tahun mesti dioptimalkan itu anak tuh benar-benar diajarkan benar-benar mesti kayak tuh anak zaman sekarang ya baca mesti bisa 3 bahasa. Terus kalau bisa usia 3 tahun sudah bisa membaca. Dan itu pun terjadi bukan hanya di sekolah yang murah justru ya, justru sekolah yang menengah ke atas, sekolah yang internasional sekalipun teman saya Tita anaknya trial usia 22 bulan itu sudah mengerjakan worksheet. Saya bingung 22 bulan mengerjakan worksheet. Jadi saya gimana sih dok? Bener nggak sih teman-teman karena anak itu benar menyerap cepat belajar. Jadi tuh semuanya kalau bisa anak usia 5 tahun udah bisa 3 bahasa, matematika, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Terus semuanya kalau bisa tuh makin cepat makin baik. Kalau lu baik kali. Emang ada sih kelas bayi dari 6 bulan. Saya bayi sudah bagian ABC gitu. Padahal kalau mau saya pribadi yang saya baca teorinya adalah itu kan membaca itu kan nanti di usia 6 sampai 7 ya. Apa otak kirinya baru terbentuk yang saya baca. Justru itu kalau kita memaksakan seperti itu kan anak bisa trauma ya. Akhirnya anak-anak kita banyak yang tidak suka membaca karena dipaksa. Bacanya itu benar dipaksa. Dulu kita dipaksa 1 bahasa, sekarang anak-anak minimal 2, bahkan ada yang 3 bahasa sekaligus langsung. Antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Sekarang happen di Indonesia kayak gitu kan. Terus saya ingin bertanya, benar nggak sih dok? Apakah seperti itu? Kita mengoptimalkan 5 tahun golden year dia dengan benar-benar semuanya dimasukin. Matematika, bahasa asing, semuanya harus bisa dalam waktu 5 tahun kali cepat belajarnya. Tapi kan kalau anaknya stres, efeknya nggak baik juga kan sedepannya menurut saya. Tapi saya juga bertanya apakah saya benar. Karena sekolah-sekolah yang super mahal, yang harusnya juga sangat lebih pintar dari saya sebagai seorang ibu, itu melakukan hal yang sama. Dan bahkan media promosinya anak 3 tahun bisa membaca dengan lancar. Yang saya tahu mereka tuh bukannya membaca sih, mereka tuh menghafal, dihafal mati kata-katanya. Jadi saya ingin mencari tahu benar nggak sih anak tentang 5 tahun nih semuanya cepet, semuanya diajarin biar bisa. Terus apakah itu ya benar atau itu sebenarnya salah dok? Itu pertanyaan saya sih yang Nah, saya tanyain. saya melihat dari sisi spesialis anak ya, karena kalau saya membahas dari sisi pedagogi, nanti ilmunya ada ilmu sarjana pendidikan. Oh ya. Tetapi kalau dari sisi spesialis anak, golden period otak 2 tahun. Ya, di 2 tahun itu pendidikannya oleh ibunya. Jadi nggak ada pendidikan bayar di luar tuh untuk golden period. Sekolah itu nggak ada. Dan asah, asih, asuh. Happy, tidak terstruktur. Bedakan permainan di sekolah dengan permainan di rumah. Permainan di rumah kan kita jadi kebo-keboan kan, ya kan, terus wah segala macam dah gitu dipakai, ya kan, main tak umpet, main kemah-kemahan. Kalau dia nggak suka kita cari yang lain. Bahkan kalau ada yang dia suka dia akan main itu terus, misalnya seperti itu. Jadi 2 tahun pertama di golden period itu kalau dari sisi medis ya, golden period otak ya 2 tahun. Itu tidak perlu institusi lain selain keluarga. Tidak perlu. Dan harus happy, harus bahagia. Kalau mengenai bahasa dan mengenai calistung gitu ya, saya tanya deh, siapakah manusia yang bisa mengubah kesejahteraan orang lain, yang punya sense of humanity, atau yang bisa berbahasa, yang bisa memahami filsufnya tentang dunia, manusia, hubungannya dengan natural, hubungannya dengan alam sekitar, hubungan dengan yang maha kuasa, yang bisa memahami itu atau yang bisa 2 bahasa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita perlu orang-orang yang lebih humanis. Kita butuh orang-orang yang lebih mau ngelihat sekitarnya. Seperti tadi Ibu bilang ada pintu belajar. Ada orang-orang yang mau peduli orang lain juga ikut pintar. Ada orang lain yang memikirkan misalnya ya untuk sebagai pejabat, kalau dia mau membuat kebijakan publik, mana yang kita perlukan? Apakah waktu umur 3 tahun dia bisa matematika lebih pintar gitu?
atau orang yang mau memahami kondisi dari Sabang sampai Merauke untuk membuat sebuah kebijakan publik, atau untuk menjadi apalah berbagai macam profesi ya. Tentu kalau kita cuman bisa secara akademis saja, saya rasa kita akan digantikan oleh AI, Artificial Intelligence. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa kedokteran, apakah 20 tahun lagi kamu tidak bisa mencari uang dengan gelar kamu? Karena AI justru lebih pinter. Kamu belajar, AI udah jawab penyakitnya ini, terapinya ini. Teman-teman mahasiswa kedokteran bilang, tidak, kita tetap akan bisa jadi dokter. Why? Kenapa kamu tetap bisa jadi dokter? Ya, karena kita berbeda dengan robot. Apa bedanya? Ada yang menjawab pri kemanusiaan. Ada yang menjawab pengertian. Ada yang menjawab empati. Ada yang menjawab hubungan sosial. That's good. Kenapa kita membuat itu jadi lebih tidak berharga? Silakan saja mencari sekolah yang menarik ya. Cuma buat saya tanggung jawab saya sebagai orang tua tidak kalah penting dari tanggung jawab para guru. Sehingga tuntutannya harus menjadi human gitu. Itu pendapat saya sebagai dokter anak. Ya karena bagaimanapun anak berhak untuk bahagia gitu. Anak saya nggak punya les macam-macam. Jadi ketika pulang sekolah dia happy, hanya sekolah satu. Jadi mungkin ada orang tua lain yang sampai malam sampai penuh dengan jadwal les, tapi saya akan memaksimalkan ketemu sama saya karena sudah disadari bahwa sebagai wanita bekerja itu pun merupakan sebuah poin kekurangan yang harus saya bayar gitu loh di saat kita tidak bekerja. Ya dok, benar-benar agree, benar anak paling bahagia bermain sama orang tuanya ya. Ya, anak saya tuh tiap malam sangat menantikan membaca buku karena saat itulah, jujur saya dari kecil nggak suka main. Emang anak yang tidak suka bermain, jadi saya bingung main sama anak ngapain. Karena emang saya sendiri nggak suka main dari kecil, jadi saya juga bingung. Emang saya sukanya dari kecil baca buku. Ya, anak saya tiap malam tuh kalau belum ketemu saya belum baca buku dia belum mau tidur. Jadi benar-benar tuh momen orang tua tuh penting banget ya, terutama menjelang tidur pengalaman saya ya. Terus, sorry Mbak, curhat. Iya tuh curhat. Mana bisa curhat dengan orang yang punya tugas ngasih dia baca tulis gitu. Curhat sama siapa? Kalau suatu saat dia butuh keputusan yang lebih besar dalam hidupnya, dia akan mencari teman curhatnya. Dan itu bukan Anda kalau kita kelewatan di masa-masa golden period ini. Jadi ada satu hal tentang psikologis yang memang saya tidak masukkan ke dalam slide, yaitu perkembangan psikologis. Salah satunya adalah trust, kepercayaan. Misalnya, waktu saya kecil, pantat saya panas karena pipis, karena yang ganti dia. Saya lapar, yang nyusuin dia. Saya trust sama orang ini. Dan itu nggak bisa diganti di kemudian hari ketika dia trust sama orang tua. Betul. Bayangin kalau segala sesuatunya dia tanya sama peer groupnya. Iya, kalau peer groupnya itu kebetulan memang bagus ya. Kita kan nggak bisa juga menjadi pahlawan untuk semuanya, untuk anak kita kan. Dia mau bergaul dengan siapa, itu yang kita harus kasih bekal dirinya sendiri, decision maker dia. Saya mau bergaul dengan kelompok ini, peer group saya ini. Selain trust, ada juga otonomi ya, perkembangan anak. Kemudian kepercayaan diri, di mana dia bisa mencapai sesuatu sesuai usianya. Kalau kita kasih lebih dini, maka pride-nya itu nanti terganggu. Ada masa di mana dia harusnya membuat tumbuh pride-nya dia terganggu, karena dia nggak bisa. Ya kan, 5 tahun baru bisa balance, misalnya angkat kaki. Tapi udah diajarin 3 tahun, dia kan gagal. Nanti fase pride-nya hilang. Underestimate jadinya terhadap diri sendiri. Jadi ada psikologis juga yang menurut saya itu tidak kalah penting dari sekedar bisa berapa bahasa sih, bisa baca kapan sih, bisa ngitung kapan sih, seperti itu.
Geri-geri banget dok. Trust itu penting sih, soalnya kerasa di saya kan, eh saya berusaha membangun trust sama anak saya. Walaupun sebenarnya yang lebih galak itu suami saya ke anak saya, cuman anak saya lebih takut sama saya. Kalau saya Jangan takut yang lah. bukan takut, kayak lebih nurut ya. Kalau saya ada Tapi itu golden period loh. Kalau udah di atas 2 tahun ya, itu sebenarnya setahun pertama. Lebih kecil lagi sebenarnya trust distrust itu 3 sampai 6 bulan. mungkin karena ASI kali ya. Ya, ya, ya. Tapi itu juga ada teorinya ya sendiri ya. Secara Oh, medis tuh ada ilmunya lah gitu. Tapi kita kan juga bukan robot ya. ya Kita betul. hidup tuh mengalir ya, ngikutin kayak air sungai gitu. Kita mencintai, kita dicintai, ya kita happy dengan hidup kita juga mengalir. Tapi jangan sampai kita telat menyadari bahwa saat itu kita harus ada di samping dia. Saat itu harusnya kita yang peluk dia loh, bukan orang lain. Betul, betul, betul. Ya, mungkin ya memang si dok tidak seluruh ibu ya saat ini dengan tuntutan yang sangat tinggi bisa beruntung untuk bisa meluk anaknya emang sih. Cuman ya harusnya setidaknya setiap malam lah ya dok ya Ya, disempatkan. sama lah saya dokter Nicu loh. ICU kayak apa sih hektiknya ya. Tapi saya menyadari bahwa itu kekurangan saya dan saya harus eh, ya membalans ya Ya, untuk sebagai ibu dan sebagai dokter anak. iya dok. Ini mau nanya nih dok. Nutrisi. Jadi itu anak saya bagus tuh naiknya. Sampai 6 bulan ASI kan, lancar, gemuk, cakep deh. Gitu 6 bulan, pasti gagal total. Ya. Dan permasalahan saya dah waktu itu kan edukasi kayak dokter Tan, dokter Meta itu belum banyak ya. Terus saya yang bingung, saya pergi ke 3 dokter. Semuanya menyarankan saya harus pakai instan. Awalnya dokter pertama yang percaya, saya pergi ke dokter kedua yang percaya, dokter ketiga yang sangat terkenal, akhirnya pergi juga. Dia ngomongnya gini saya, Ibu, Senin sampai Jumat Ibu kasih instan ya, karena ibu-ibu itu masaknya nggak bener. Baru Sabtu Ibu masak, biar gizinya tuh cukup. Jadi ya saya sebenarnya agak-agak nggak percaya, cuma 3 dokter mengatakan hal itu ke saya, kan saya pikir siapa saya ya, jangan-jangan bener. Nanti kalau saya kasih masakan saya sendiri, anaknya nggak doyan, akhirnya gizinya kurang, akhirnya kurang gizi. Terus kan kebetulan anak saya dari ASI pindah ke Sufong itu nggak bisa, nggak suka. Saya udah coba semua merek, 10 merek sampai merek-merek Jepang dia nggak suka. Suka-suka itu Pediasure di usia 1 tahun. Pergi lagi dokter gizi karena masih bermasalah makannya. Lama itu dia masalah makannya. Pergi ke dokter gizi yang 4 lumayan terkenal di Jakarta, langsung diresepkan Pediasure komplit. Sehari 5 kali. Yang waktu saya kayak di botolnya itu sehari 2 kali. Jadi kadang itu apakah emang harus seperti itu dok untuk mengejar Ya. nutrisi anak tuh dengan makanan instan atau apalagi kan dokter Tan kan banyak menginform kita kan. Jadi saya baca, salah dong ya kemarin. Tapi gimana ya, itu disuruh direkomendasikan oleh dokter anak saya. Jadi saya jadi Oke. bingung ini. Jadi gimana nih kalau anak kedua nih, mau gamin? Ya, ada 3 poin. Ya. Ya. Poin pertama mencari informasi. Mencari informasi dari institusi. Misalnya saya mau belajar empati. Saya belajarlah nih dari WHO tentang complementary feeding. Karena individu atau selebgram itu harus ada basicnya juga gitu. Jadi kalau kita belajar langsung dari sumbernya itu akan lebih mudah dibandingkan kayak kita dari perantara gitu ya. Jadi baca sumbernya itu. Saya selalu bilang sama teman-teman pasien, Bu, kalau saya lebih menganjurkan ibu membacanya dari institusi. Misalnya dari IDAI, WHO, misalnya ada UNICEF, misalnya dia mengeluarkan itu Departemen Kesehatan, atau lembaga non-profit ya, misalnya IOP dia bikin forum edukasi, itu meskipun pembicaranya Windy, tapi bukan milik saya pribadi. Sehingga tentu ada filternya ya, maksudnya informasi itu lebih resiko hoaxnya kan lebih sedikit. Kemudian rumah sakit pendidikan ya. Kalau di Australia itu ada Royal Children Hospital, dia punya rumah sakit pendidikan, dia juga punya website untuk informasi kesehatan. Lembaga non-profit seperti IDAI ya. Kalau di Amerika AAP, Academy American of Pediatrics, jadi dokter anaknya Amerika. Mereka punya website juga buat kita baca-baca, buat belajar. Itu
tips untuk mencari informasi. Karena kalau nggak nanti pusing sendiri kan ya, muter-muter ya. Pusing. Jadi langsung ke produsennya. Dan sekarang informasi medis itu transparan. Yang kedua, 6-12 bulan utamanya ASI. Empasi cuma 30-40%. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh nih santai sampai 6 bulan. Saya biasanya minta ibu-ibu tetap pra ASI, ibu-ibu bekerja tetap pra ASI sampai setahun. Karena masih butuh banget gitu. Dari 12 bulan ke 24 bulan justru terbalik, makanan padat jadi lebih utama. Jadi jangan ada anak yang kalau kata guru saya tuh Prof Damayanti, sakau ASI di atas tahun loh. Sakau ASI di bawah ya memang makanannya dia. Tapi kalau di atas tahun dia nggak mau yang lain, hanya mau ASI, biasanya gizinya jelek. Nah, titik pindahnya tuh 1 tahun. Nah, setelah kita tahu prinsip yang kedua, berarti kan 6 bulan pertama ASI saja, 6-12 bulan ASI utama ditemenin padat, 12-24 bulan padat ditemenin ASI, ya kan? Nah, prinsip ketiga adalah jadilah manusiawi. Nih, bilang sama suaminya, pagi makan rendang, siang makan soto, malam makan ayam apa, tapi semuanya mie instan, cuma beda rasa-rasa doang. Mau nggak? Kan rasanya beda. Tapi mie instan Demi sama instan kan rasanya vitamin beda dong. loh. Mau nggak? Oke, Iya dong. jadi it's the same taste. Jadi buat anak juga kalau instan terus ya dia rasanya ya nggak nyaman. Coba dulu sama diri sendiri gitu. Jadi tetap yang kedua, nggak semua ibu-ibu juga bisa masak. Silahkan aja kalau misalkan punya neni yang bisa masak, silahkan. Mau masak sendiri belajar, silahkan. Saya dari kelas 4 SD itu saya ngebantuin mama saya di dapur. Sekarang aja nggak semua masakan saya itu digandrungi anak-anak, tapi mereka terbiasa makan makanan saya. Jadi ketika di restoran, mamanya nggak kalah gengsi. Asinan gitu ya, haus mulu nih gitu, banyak mecin misalnya seperti itu. Tapi itu pilihan bahwa ada ibu yang benar-benar, dok saya tuh nggak pernah ke dapur dok. Saya mendingan jadi insinyur dah daripada megang kuali misalnya. It's okay. Tetapi apakah anaknya manusiawi dengan makanan yang tidak bervariasi? Karena variasi makanan itu membahagiakan. Coba deh, kita di kantor nih, ada sate Mang Udin, enak banget nih ya. Coba aja sebulan, makan itu terus. Coba hari keberapa kita mulai? Give up gue sama Mang Udin. Nyium baunya aja udah nggak bisa karena udah 30 kali selama sebulan. Coba. Manusiawi nggak? Sehingga variasi makanan itu membuat kita menjadi lebih happy. Ya, itu kan juga merangsang indera di otak kita. Oh, ini rasanya begini, ini rasanya begini. Yang penting prinsip yang tadi, protein hewan jangan sampai kalah sama karbohidrat. Negara maju makan steak segini ya, makan steak 1 orang 1 porsi. Kalau kita punya daging segini, dipotong kecil-kecil buat sop spanci buat sekeluarga. Oke, mari kita ubah dulu deh. Sekarang kan udah bukan jajah lagi. Kita udah nggak zaman penjajahan kan? Kita ubah nih menu-menu kita. Ayo, kalau saya biasanya, Bu, kalau ngasih telur 1 porsi buat anaknya berapa? 1, kadang setengah. Saya 2. Nasinya sedikit. Nggak mau makan nasi nggak apa-apa, ya udah kentang goreng sama omelet misalnya. Kalau memang nggak enak juga cari cara lain lagi. Mau instan boleh, karena semua makanan instan yang untuk baby food aman karena mereka sudah terseleksi sebagai baby food. Jadi nggak anti makanan homemade, nggak anti makanan instan. Ayo sekali-sekali juga buka online kan, nah, sekali-sekali juga belanja di luar kan. Jadi kita juga perlu loh happy-happy begitu. Saya juga kadang-kadang bawa anak-anak kok, yuk kita makan di luar. Karena hari ini mama nggak bisa masak. Tapi bagaimanapun juga dia tahu bahwa di rumah ada ibu yang masak, dia juga bisa bantuin motong-motong, dan biasanya dia tanggung jawab loh kalau disuruh bantuin. Ajak aja ke pasar, sekalian belanja. Dan saya lebih senang anak saya tuh nggak jadi princess telunjuk. Mau ini tinggal nunjuk. Mah, bikin makaroni cheese dong.
kamu cuci ya makaroninya. Terus kamu bantuin potong-potong ya. Oke, gitu. Seneng loh justru kadang-kadang. Iya, meskipun hancur jadinya. Iya, yang kitanya yang Kamu mau ya nanti dipedekan. carbonara tapi mama siram sama mushroom ya. Oke, tapi kamu potong-potong. Boleh gitu. Makanya seneng dikasih tas. Ya, maksudnya ya hiduplah sebagaimana hidup harus hidup gitu loh. Maksudnya terlalu banyak kita belajar ilmunya basicnya ya. Nah, Tapi untuk aplikasinya it's your life. Nggak bisa dong orang yang ada loh ibu-ibu yang memang benar-benar nggak pernah ke dapur. Apakah dia dilarang punya anak? Boleh dong tetap, ya hmm. kan? Boleh dok. Dok, nyinggung telur nih dok. Jadi kemarin itu anak saya naikin berat badan anak saya itu pakai telur puyuh 1 hari 3. Ya sekali makan 3. Naik tuh cepet. Tapi jadi batuk-batuk. Katanya itu alergen ya dok. Oh, telur puyuh tuh 7 lah sekali makan. Tuh, aduh saya bingung nih dokter beda-beda jawabannya. Saya disuruh stop. Tapi kalau dia tidak mau telur puyuh, so what? Enggak Kalau dia suka. kalau kalau burung puyuh udah nggak mau ngasih telur, terus anak Anda nggak berarti nggak naik. Ya enggak sih Ya, dok. ya kan? Saya Nah, galau kasih lagi apa enggak nih dok? terserah apa yang enak. Emang emang telur puyuh doang jawabannya. Enggak, itu cuma pendamping doang Oke. tambah protein. Biar proteinnya lebih, kan dia tinggi kan proteinnya. Tapi waktu itu anak Enggak saya, juga. Any kind of animal source itu mm-mm. tinggi protein dan lemak. Oh, waktu itu anak saya sempat batuk, tapi sampai sekarang batuknya tiap malam sih. Malam doang batuk, siang-siang udah gak batuk. Jadi harusnya itu alergi ya dok. It's another issue. Itu topik ya. Tapi karena batuk itu hanya gejala, penyakitnya harus dicari. Apalagi kalau cuma malam doang, tentu nggak ada hubungan dengan yang dia makan siang. Karena kalau alergi kan kontan, langsung bengkak-bengkak, diare, berdarah, ya kan, kulitnya rusak-rusak. Aduh saya bingung, dokter jawabannya beda-beda. Ini kemarin saya pergi ke Oleh dokter. karena itu, carilah sumber yang terpercaya. Apa yang mau Anda cari? Food allergy. Baca Mayo Clinic Food Allergy. Iya. Atau Royal Children Hospital, RCH. kidshealth.com. Untuk infeksi bisa, misalnya CDC, Central of Disease Control. Jadi bukan kata si Windy, bukan kata si dokter ini. Langsung ke sumbernya. Karena institusi ketika dia mau mengeluarkan sebuah informasi, dia pasti melakukan riset. Apalagi WHO. Mau bikin itu dia pasti risetnya luar biasa untuk menjaga keselamatan manusia. Ya dok, nanti selipin saya dok, di pasien dokter ya. Soalnya anak saya masalahnya adalah dia tinggian ya, terus berat badan tak saya sudah berbagai macam cara menembus 17 kilo itu kayak seperti apa ya gunung Ya Himalaya. bikin happy aja. Pernah loh anak saya seharian cuma makan kue. Tapi saya yang bikin. Kuenya padat sekali dengan kuning telur. Karena dia lagi demen banget aja makan dessert gitu. Yang makan main menunya lagi nggak selera. Dia maunya dessert doang. Oke. Mau donat. Donatnya dimasukin butter sama telur. Mau kue bolu. Pakai telur. Itu bisa. Mesti periksanya anak saya tinggi naik terus dok, berat badan tak. Jangan sampai tingginya nggak naik. Karena udah terlambat. Jadi Tinggi kalau naik. berat badan, ya karena dia berat badan dulu stuck, baru tinggi. Oh iya, tapi dia sekarang tak berat badan tapi tinggi masih naik. Sama Ya, berat badannya itu tahap awal. Kalau tingginya sudah mulai ikut-ikutan, tahap lanjut. Kalau tahap lanjut nggak bisa balik lagi. Jadi mesti ke dokter nih ya, cek. Juga Itu mesti boleh ya. ke pasar sama ke dapur. Udah dok, saya udah ingat sama anak tipe dok. Udah temenan sama Tumba, Kemiri, Longkuah dan segala macam. Jadi yang tidak pernah ke pasar dok. Kan demi anak saya makan, karena saya pusing sama Umurnya berapa ya? Umurnya sekarang 5 tahun. Oh, 5 tahun mah enak banget. 5 tahun itu proses kemandiriannya sudah selesai. Dia sudah bisa jadi decision maker. Bisa bikin menu loh. Iya emang enak dok, cuman makannya lebih banyak dari saya, tapi beratnya nggak nambah-nambah, kecuali kasih telur puyuh. Cuman kemarin sama dokter dia suruh stop, nggak boleh makan telur puyuh, itu sangat alergi, kolesterolnya tinggi, jadi nggak boleh. Oke, kalau alergi buktinya apa? Nah, nanti ibu baca tentang food allergy ya. Jadi bukan dari dokter Windy, tapi ibu membaca ternyata gejalanya tidak cocok dengan food allergy. So, no worry. Atau kalau cocok, apa gejala-gejala yang mendukung? Gitu. 5 tahun bisa bikin menu.
Jadi dia bisa, pagi nanti kita makan apa ya, nanti siang makan apa Jadi ya. kayak sementara boleh ya dok makan telur puyuh, saya beli lagi nih. Soalnya Kecuali BAB-nya berdarah. Tapi ingat, enggak, baca food allergy. Baca food allergy di tempat-tempat terpercaya. enggak dok. Dia BB-nya lancar banget, bahkan kalau lagi makan bisa mau pup. Itu saya bingung tuh dia kenapa dia makan terus. Ya terus ya itu lah dok. Jadi telur boleh ya. Oke lah dok. Nanti saya ke dokter deh dok. Saya pusing nih dokter anak soalnya dok menaikkan berat badan anak. Jawabannya bukan individu loh, tetap loh. Jawabannya inside of you. Jawabannya bukan di Windy Kresnawati loh. Jawabannya adalah apakah mau belajar? Oh, iya, berat Ya. anak saya tuh masih belum 17 kilo dok. Saya pusing. Setiap 17 kilo dia sakit. Turun lagi. Setiap 17 kilo dia sakit. Turun lagi. Mungkin mesti dilihat dulu kurvanya juga ya. Karena don't treat the numbers. Ya, saya kan nggak lihat kurvanya anaknya si Stefani nih. Kalau dilihat kurvanya, jangan-jangan ya numbersnya acceptable, bisa aja kan? Treat the Oh, numbers. iya 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 dok. Aduh, emang pusing nih. Nggak mungkin anak tuh mungkin kita bikin topik khusus ya. Aduh, saya capek di berat badan Sebenarnya soalnya. topik ini tuh bisa dipecah-pecah. Cuman Nah, karena ditodongnya itu ya sama Cileni ditodongnya itu. Jadi saya harus meresume. iya, gadget. Jadi gadget itu nggak boleh dok di bawah 2 tahun ya. Aduh, dulu anak saya dikasih gadget tuh dok karena nggak mau makan. Semuanya Sebenarnya kelap deh. kalau kita pakai sebagai tools bisa ya. Misalnya, ayo ini kita kan sambil ngomong, sambil Mm-mm. cerita gitu saat ngelihat layar gitu ya, sambil cerita gitu. Bukan ditinggal gitu. Oh enggak sih sambil makan dia masuk, tapi ya akhirnya malah jadi speed delay sih. Kayak gara-gara kurang Ya, ilmu ya emaknya. Akhirnya anak saya berarti bisa ngomong di bawah tahun, udah ngomong akong dari 7 bulan. 1,5 tahun lancar, udah banyak. Entah 1,5 tahun, 2 tahun, tak. Gara-gara gadget. ya, Jadi ya. ibu-ibu Biasanya dia dia kasih gadget. karena gadget tidak mengajari dia untuk interaksi, sehingga kehilangan kemampuannya. Iya bisa ya dok ya, walaupun dia bisa ngomong, tiba-tiba stuck, Kehilangan, hilang. itu salah satu red flag kalau perkembangan. Kehilangan kemampuannya. Oh, Ya. akhirnya kejar lagi sih dua Itu setengah red flag. tahun. Iya, Stop tapi 6 bulan. Tapi iya. itu apa ya, kayak mesti edukasi ke nenek-nenek ya, karena pupu saya juga dijaga sama neneknya. Saya udah bilang berkali-kali, itu anaknya bisa ngomong 2 tahun, stop. Gadgetnya neneknya nggak bisa, nggak ada yang jagain, capek, anak cowok, gerak-gerak terus. Jadi ya tetap aja dia kasih Tapi gadget. zaman dulu cuman ada si Unyil, saya bisa dijagain nenek saya. Unyil cuman hari Minggu pagi loh. Doraemon Gadget belum sama ada, neneknya. waktu saya kecil Doraemon belum ada. Saya mulai SD baru ada. Oh ya ampun, betul, betul awet muda sekali. Saya cuma tahunya Unyil hitam putih lagi. Udah gitu cuma Oh, setengah jam. Jadi ya ampun cuma ketemu Pak Raden sebentar. Ayo, tidak ada gadget. Terus ngejagain saya gimana waktu itu? iya dok, saya udah kasih tahu anak saya dulu tuh speed delay, saya stop loh gadgetnya 6 bulan, baru dia akhirnya balik lagi Ya. kemampuan bicaranya. Terus dok, saya punya pertanyaan lagi. Kekuatan gen sebenarnya dalam kecerdasan anak. Jadi itu Kekuatan kekuatan gen. 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 Karena saya pernah nemuin kasus satu keluarga, satu rumah 3 keluarga. Keluarga yang ini paling miskin. Bapak mamanya tidak bekerja. Yang dapat subsidi dari sekolah, beasiswa seluruh anaknya. Karena justru keluarga yang tidak bekerja ini, anaknya paling pinter. Dan pinternya itu bukan pinter yang belajar ya. Emang pinter dari sananya. Karena anak itu sekali menangkap, langsung bisa. Pupu-pupunya seumuran semua. Yang satu itu justru itu banget tuh. Susah banget belajarnya. Aduh, benar-benar bikin nyerah guru-guru deh. Padahal satu rumah, satu makanan, satu keluarga, satu tumbuh kembang, dan satu keluarga yang satu tinggal bersama Tapi lagi. beda-beda dong, kan beda orang tuanya. Tapi saya sama dong. Intervensi 2 tahun pertamanya belum tentu sama loh. Oh, Intervensi 2 tahun pertama yang tadi saya sebutkan, menyusui, kasih sayang, empati, stimulasi, belum tentu sama loh. kali ya dok ya. Jadi gen nggak efek juga dok kalau salah di asal-asal. Dan efek, tapi kalau dalam kedokteran Heeh. itu genetik ditambah dengan
luar, G tambah E sama dengan F. Itu rumusnya di kedokteran. G itu genetik. Misalnya nih, rambut. Ya, contoh yang paling sederhana. Rambut keriting atau apa gitu. Kemudian E itu environment. Bagaimana intervensi dari luar. Sama dengan F itu fenotip, yaitu tampilan yang kita lihat sekarang. Jadi mau menghasilkan. Biasanya ibu-ibu tuh saya jelasin rumus ini kalau dia mau anaknya tinggi, tapi dia dan suaminya nggak tinggi. Jadi saya bilang, Bu, ada dua hal yang menyebabkan kan gen sama environment kan, barulah hasil akhirnya. Tetap mempengaruhi gen tetap, tapi environmentnya juga. Kalau mau tinggi kan harus beraktivitas, olahraga setiap hari, makannya cukup, tidurnya cukup, gitu. Anak-anak yang begadang, kasihan nanti. Gitu ceritanya. Jadi pinter pun sama, ada gen, ada environment, dan ada fenotip. Mana yang lebih kuat? Tentu yang intervensinya paling banyak. Environment kan nutrisi, stimulasi, kasih sayang, itu intervensinya paling banyak. Jadi ada genetik juga. Dok, bener nggak usia di atas 5 tahun tuh udah nggak wajib tidur siang, tapi malamnya panjang? Karena suami saya berpendapat kalau tidur siang itu membuat tinggi. Sedangkan anaknya udah nggak mau tidur. Growth hormone itu 2 peak. Yang pertama dia melecut di tengah malam, ada juga yang siang. Kalau yang malamnya udah cukup, siangnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia aktivitasnya banyak, siang dia mau tidur juga nggak apa-apa. Anaknya nggak mau tidur dong, kalau tidur kayak jangan dipaksa. Dipaksa tuh ya. Iya, nangis nggak mau tidur, maunya main. Dipaksa makan, dipaksa tidur, dipaksa belajar. Kasihan ya anak zaman sekarang. Dok, saya lihat ya tetangga-tetangga saya anaknya gemuk-gemuk. Tapi dikasih ciki, Dok. Saya kan anak yang gini ya. Saya tuh nggak suka main dan nggak suka jajan. Anaknya emang dari kecil. Jujur, saya dari kecil mama saya emang kita kurus-kurus satu keluarga. Karena mama saya kalau kita ngasih cemilan tuh cemilan buah. Karena mama saya pencinta buah. Jadi kita makannya jeruk, mangga, kurus-kurus sih semuanya dulu waktu kecil. Jadi kadang anak saya juga bingung memberikan cemilan pada anak saya. Akhirnya saya beli. Karena tetangga saya lihat dia makan ciki, makannya apa tuh, manis-manis semua itu. Oh, tapi anaknya gede-gede banget, Dok, tinggi-tinggi. Ya. Ada tetangga juga yang kurvanya gimana kurva anak tetangganya? Nggak tahu. Nah, apakah ada ancaman obesitas? Apakah 30 tahun lagi tiba datang ke dokter untuk suntik insulin? Ya kan? Jadi ya, kita harus mengobjektifkan segala sesuatu. Tapi kenapa kok tambah tinggi ya, Dok? Kalau dia gizinya kurang kok. Kita lihat kurvanya, kita lihat intervensinya, apakah melakukan food recall selama kita kan nggak masuk ke dalam rumahnya tuh. Oke, kalori kamu gimana? Ayo, jumlah kalori yang dia makan gimana, komposisinya gimana, kan kita tidak melakukan, kita hanya ngelihat dia jajan terus dia gemuk. Apakah kesimpulannya cukup untuk membuat sebab akibat? Kayaknya enggak deh. Kalau tadi lihat presentasi saya, banyak sekali item yang bisa membuat tumbuh kembang menjadi optimal. Oke, Dok, ada pertanyaan dari pemirsa nih, Dok. Dok, bagaimana cara membatasi paparan anak terhadap teknologi, misalnya TV dan gadget, agar tidak mengganggu perkembangan otaknya? Kasih yang lebih menyenangkan. Kalau yang ada di rumah membosankan semua, yang paling menyenangkan gadget, ya itulah yang dia pakai. Anak saya loh, kalau saya pulang HP-nya diambil tuh disembunyiin karena dia mau main. Disiplin juga, pokoknya mesti ada waktunya sih, dan mesti kuat orang tuanya. Ya, dia kan cuma pengen happy. Dia cuma pengen happy nih. Ya kasihlah yang lebih happy daripada gadget. Kemarin saya mau bikin nasi liwet aja, yang meres kelapanya anak-anak. Ayo bantuin semuanya. Wih, seru banget mereka. Dibilang gini, oh kayak salju ya, Ma, ternyata kelapa parut. Terus pas diperes jadi, lah seperti susu ya. Iya, makanya itu namanya santan. Saya bilang, seru kan? Mana mau nonton TV? Iya, betul-betul. Dan disiplin juga sih. Saya juga dulu mengalami masalah anak kecanduan gadget, saya disiplinin, benar-benar disiplinin, tidak boleh nyalain TV, pokoknya apa terjadi, dan itu ya, tapi kan itu melalui penderitaan dulu. Iya. Membuat dia putus cinta.
Tapi Iya, kalau saya tidak melalui penderitaan karena hebat nih dokternya. jangan dibuat dia pacarannya sama gadget, sama kita. Lingkungan terkecil yang paling dia percaya, yang paling nyaman, yang paling happy, yang paling dia bisa bersandar kita. Ya, betul betul betul. Ini Emang nih, emang. kita sekarang mau main tak umpet. Apa kamu mau nonton? Ayo, kira berani nggak kita bersaing sama gadget? Harus berani dan emang orang tuanya juga jangan main gadget ya. Ya, saya biasanya minta izin sama dia. eh Kakak, adek, mama hari ini tuh kerja di rumah pakai HP karena mama harus bantu bayi-bayi yang sakit, jadi saya harus jawab konsul kalau saya pegang HP. Tuh, dok. Aduh dok, penelitian kedua dok dari Ibu Kema. Dokter, sampai usia berapa anak minum ASI? Dan jika ASI seorang ibu tidak banyak, apakah boleh tambah dengan susu formula? Terima kasih. Ibu, ASI wajib sampai 1 tahun. ASI saja 6 bulan. ASI saja ya, tanpa air putih, tanpa makanan yang lain itu 6 bulan. 6 sampai 12 bulan ASI dominan. Dominan artinya dia penyumbang nutrisi terbesar di periode 6 sampai 12 bulan. Kalau saya sih jangan menyerah dulu. Jangan menyerah dulu, coba dulu ASI-nya dirangsang. Seperti tadi, kosongkan payudara secara rutin. ASI-nya tambah banyak. Kalau dalam situasi tertentu memang ASI-nya tidak mencukupi, harus diganti dengan pengganti ASI. Pengganti ASI adalah sufor, bukan makanan ya. Jadi hanya mensupport aja. Tetapi tentu saja lebih banyak sukses dengan meningkatkan produksi ASI kembali. Ya. Jadi jangan menyerah dulu gitu. Misalnya terlalu lama bekerja lupa pompa, ya udah rutinin lagi aja pompa tiap 2 jam. Atau di rumah terlalu sibuk, anak 7, misalnya, ya udah susuin lagi aja gitu, dirangsang lagi. Karena pada dasarnya itu natural. Semua mamalia kodratnya menyusui. Jangan Ya, patah betul. semangat dulu, jangan langsung menyebutkan kurang gitu ya. Atau kita bisa ukur, anak saya beratnya berapa, dikalikan 200 cc per hari, itulah produksi ASI saya per 24 jam. Kalau ASInya kurangnya sedikit, nggak apa-apalah, nanti juga banyak disusuin terus. Tapi kalau ASInya kurangnya banyak, sambil diintervensi, sambil ditambah dengan pengganti ASI. Betul, betul. Kalau almond juga membantu sih dok saya dok, jadi banyak dulu. Itu tidak ada. ASI booster itu adalah permainan pikiran. Jadi ketika ibu Mungkin ya. bilang, kalau gue menekan katup, ASI gue banyak, silahkan. Kalau gue makan almond, ASI gue banyak, silahkan. Kalau gue belanja online, ASI gue banyak, nah itu bilang sama suaminya. Tapi yang ada adalah ASI itu permainan pikiran. Tidak Mungkin ada ya. makanan tertentu yang bisa membuat ASI banyak. Tapi Betul, kalau betul. hobinya silahkan aja. Jangan orang yang nggak doyan susu almond dipaksa, padahal emang nggak ada bukti ilmiahnya. Tiap orang berbeda ya dok ya. Lalu pertanyaan dari Arya Bodi Kumara. Dokter, bagaimana solusi untuk mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget? Dijawab tadi ya dok ya. Menjadi teman bermain anak yang menyenangkan. Betul dok? Ya, tapi memang kalau dia sudah kecanduan, prosesnya akan lebih sulit daripada mencegah. Ya kan? Kalau saya kan intervensinya saya mencegah gitu. Jadi saya selalu membuat permainan interaktif tuh menyenangkan. Interaktif itu ya segala macam, mau main boneka juga kan interaktif. Ini dari mamanya, jadi papanya. Ayo kita pergi kemana? Ayo jadi apanya gitu. Atau kalau sudah terjadi penyakit, intoksikasi gadget, maka itu akan lebih sulit tentu terapinya. Yang seperti Mbak Stefani bilang, harus ada intervensi kedisiplinan. Kitanya harus kuat ketika dia mungkin merasa komplain, dia nangis, ya dia tantrum, harus ada jalan keluar dan intervensi. Tidak jarang didampingi oleh dokter sebenarnya dalam hal seperti itu. Iya. Lalu dok dari Padanma, berapa panjang jam tidur anak yang optimal? Umur berapa nih Pak? Kalau bayi baru lahir mah bisa 16 jam. Tapi dia 2 jam bangun nyusu.
Tapi kalau kita lihat dari growth hormone ya, hormon pertumbuhan itu jam 11 malam sampai jam 4 pagi dia cukup tinggi. Saat itu sebaiknya anak dalam keadaan istirahat. Jangan pecicilan. Nah, untuk membuat anak tidur pulas 11 malam, itu kira-kira jam berapa tuh? Karena biasanya anak-anak jumpalitan dulu kan sebelum tidur. Nah, mungkin jam 9 udah mulai ritual-ritual cuci kakinya, sikat giginya, bedtime story-nya, sampai di titik yang kita mau, itu dia lagi pules. Terus dok, dari Ibu Nindi, bagaimana sih dok peran stimulasi lingkungan dalam meningkatkan perkembangan otak anak? Sorry, peran apa? Stimulasi lingkungan. Stimulasi lingkungan. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan, memerlukan satu desa untuk menumbuhkan anak. It took a village to raise a child. Jadi tentu saja kalau tiap hari dia lihat semua omnya merokok, dia ngerasa nggak ngerokok itu sebenarnya jahat. Om yang dia sayang loh, kakek yang dia sayang loh. Nah, itu sangat penting loh lingkungan. Kalau setiap hari dia melihat kalau mama papanya buang sampah gitu misalnya buang sampah sembarangan, itu kan lingkungan juga pengaruhnya. Ya betul dok, anak saya jadi buang sampah pas tahun ya, karena kalau sampah dia yang buang. Jadi kalau kadang sampahnya dia yang buang ke tong sampah. Iya, kenapa kalau orang Indonesia ke Singapura atau ke Jepang dia bisa antri, pas balik ke sini ganas lagi, nggak mau ngantri lagi. Nah, harus rame-rame ya, apalagi demam berdarah. Itu kalau lingkungannya jelek, meskipun kitanya bersih, nyamuknya emang milih dia. Yang ini bersih saya nggak gigit, tetap aja tumbuhnya di rumah tetangga yang digigit tetap kita juga. Jadi harus sama-sama memang. Dok, dari Ibu Deriani, dok bagaimana cara memastikan bahwa si ibu memiliki pasokan ASI yang cukup baik, cukup untuk bayinya? Ya, jadi kita bisa melihat pertumbuhannya, Bu. Seminggu pertama bayi akan turun berat badan 10%. Kemudian setelah itu bayi akan bertambah 250 gram per minggu sampai usia 3 bulan. Kalau pertumbuhannya bagus, nggak usah kepo, udah pasti ASINya cukup. Ya, udah nggak usah pikir. Kadang-kadang kalau pertumbuhannya jelek, ibu-ibu suka bilang gini, ASINya banyak dok, jangan-jangan encer. Enggak, ASINya kurang. Dah tambahin lagi deh ASI perah. Rangsang lagi supaya ASINya tambah banjir. Karena pertumbuhan itu merupakan tanda akurat kecukupan ASI. Kalau ibu bekerja, tentu kita bisa mengukur ya, seperti saya bilang, 200 dikali berat badan per hari. Kalau beratnya 3 kilo, 200 dikali 3 kilo. Berarti saya harus produksi 600. Tapi saya dari pagi sampai sore di kantor. Berarti saya hanya perlu produksi 300. Jadi kalau saya bawa pulang 300, cukup untuk bayi saya yang 3 kilo. Itu kalau hitung-hitungan ASI perah. Ya, tapi tetap nanti pada akhirnya ke berat badan. Kan yang diproduksi belum tentu yang diminum loh. Kalau ibu bekerja gitu ya. Kita produksi cukup nih. Ternyata dia minumnya males-malesan, karena patah hati, ditinggal mamanya, kerja, bisa aja loh. Jadi tetap, apakah yang diminum bayi cukup? Jawabannya berat badan. Apakah yang diproduksi ibu cukup? Kalau mau perah ada hitungannya. Kalau tidak perah, jawabannya berat badan lagi. Dan tidak usah sampai berliter-liter ya dok, berkulkas-kulkas ya dok ya. Kalau saya haji mumpung. Karena kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Save it for the rainy day. Selama saya bisa produksi ASI banyak, saya akan produksi terus. Di mana saat badai datang ya, kita sakit, atau anak kita sakit. Saya punya pasien waktu itu, dok, saya benar-benar nggak bisa ngurusin anak saya nih. Saya bolak-balik ngurusin ibu saya sakit kanker. Oh silahkan bu, anak yang berbakti ngurus orang tua. Tapi ASI perahnya sekulkas. Aman nggak? Nah itu contoh. Tapi kan nggak semua orang mau masuk ke dalam musibah. Kita akan berdoa setiap hari supaya kita terhindar dari mara bahaya. Tetapi ketika kita bisa memproduksi ASI yang cukup, jangan terlena. Nggak mungkin nih ASI gue kurang. Nah, ketika masa-masa itu datang, kita udah siap. Gitu.
Soalnya ajang pamer tuh dok di sosial media. Asinya sekulkas. Ada yang asinya kayak 400 mili, udah kayak sapi. Nah, Jangan digabung-gabungin itu. uh, sebagai ibu-ibu zaman dulu ya, saya bukan generasi yang muda-muda nih. Saya telat punya anaknya soalnya, jadi udah tua begini anaknya masih kecil. Itu saya nggak terlalu ibu gadget. Jadi saya nggak berurusan dengan hidup orang lain untuk mengambil keputusan. Iya betul dok. Kita tidak membuat hidup orang lain menjadi keputusan untuk hidup kita, tapi kita buat bahwa ilmu pengetahuan menjadi keputusan. Karena ilmu pengetahuan itu dipelajari dari ratusan ribuan kisah medis yang ada. Seperti itu. Betul dok. Dok, artian lagi dok dari Pak Dharma. Bagaimana membuat anak dapat memberikan pendapat dan memiliki jiwa kepemimpinan? Oh, kalau kita mau membuat anak kita A, B, C, dan D harus jadi role model dulu Pak Dharma. Biasanya kalau saya mau membuat anak saya baik hati, saya kasih tunjuk sama dia. Mama mau pisahin baju, yuk bantuin. Ini baju mama masih bagus loh. Tapi kamu tahu nggak, ada orang yang telanjang nggak bisa ganti baju. Nanti kalau mama anterin ke pemulung di depan, kamu ikut ya. Atau kalau kita makan, aduh sayang banget nih, kita nggak boleh buang makanan. Meskipun tinggal sedikit, mama harus makan meskipun saya kenyang. Nah, apakah Pak Dharma sudah menjadi role play? Tapi kalau jadi role play nggak kelihatan anaknya juga percuma loh Pak Dharma. Pak Dharma memiliki sifat yang kepemimpinan yang sangat bagus, jiwa sosial yang sangat hebat. Tapi dari pagi sampai malam di kantor. Gimana anak yang mau lihat? Ya, itu sih tips aja. Karena saya pun sampai sekarang masih menjadi belajar jadi orang tua. Oh iya betul dok. Dok, terakhir nih dok dari Ibu Santi. Izin bertanya dok, apabila orang tua dalam keseharian menggunakan lebih dari 2 bahasa sejak anak baru lahir, apakah bisa beresiko menyebabkan anak speech delay? Terima kasih. Indonesia tuh sebenarnya rata-rata 2 bahasa kok. Indonesia Jawa, Indonesia Padang, Indonesia Sunda. Ya kan? Rata-rata Indonesia 2 bahasa. Yang penting kita konsisten aja. Kalau ada ibu yang lagi ngomong bahasa Jawa, enggak kecampur-campur. Cuman seringnya tuh ibu-ibu tuh suka, itu lihat tuh ada fish tuh lagi berenang. Yang ngomong ikan aja kali. Look at that, the fish is swimming. Bisa. Kayak nggak bingung kan? Gitu loh. Karena ketika seorang eyang ngomong bahasa Jawa sama anaknya, dan ibunya ngomong bahasa Indonesia, gurunya ngomong bahasa Indonesia, dia nggak bingung. Tapi ketika dicampur-campur, grammarnya aja udah nggak bener tuh. Ya nggak? Ini warnanya apa? Blue. Yang yellow yang mana? Udah nggak bener tuh grammarnya. Boleh-boleh aja, Bu. Boleh-boleh aja. Boleh. Yang penting konsisten ya dok. Ya, konsisten. Maksudnya kita sendiri juga berbahasa yang baik gitu. Ayo, grammarnya kita udah bener belum nih bahasa Indonesia? Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, udah bener belum kita membuat grammar dalam bahasa Inggris? Sehingga itu nanti akan menjadi kebiasaan. Betul banget dok. Jangan anak masalah semuanya dicampur-campur. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia yang Ya, akhirnya kita jadi bingung karena kan tata bahasa itu sangat penting loh. Kita bukan cuma kosakata bird itu burung, bukan itu loh. Tapi tata bahasa itu memiliki tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi daripada cuma menghafal. Higher cognitive function yang tadi ada di grafiknya di slide awal. Gede dok. Oke dok, kayak waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak nih. Aduh, saya senang banget loh ketemu dokter. PR-nya banyak banget loh. Ibu-ibu saya mau ketemu dokter lah, nanti langsung daftar ke dokter. Akhirnya. Tapi pesannya bukan itu loh. Pesannya dokter tidak boleh promosi diri. Pesannya adalah kita harus lebih banyak lagi belajar untuk anak-anak. Karena jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi kita harus belajar sendiri. Betul dok. Biasanya anak pertama jadi kelinci percobaan ya. Kedua lebih baik deh. Oke, saya kembalikan acara ke Seni. Terima kasih kesempatannya sih. Sungguh menarik sekali diskusi saya sama dokter, dan saya suka merasa beruntung banget ketemu dokter-dokter hebat nih di Fellowship
yang tidak ada di sosial media nih. Susah nih nyari dokter kayak gini nih. Saya juga nggak ada. Saya soalnya kalau di rumah megangnya dapur, nggak bisa sosmed. Nih dokter mesti muncul dong kayak dokter Tan untuk mengedukasi. Nanti anak-anak saya akan protes ke perlindungan anak karena mamanya sibuk di sosmed. Halo. Halo. Terima kasih ya dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia, terutama pasangan-pasangan muda ya. So cute anaknya ya. Yang putus nih. Ya, Sisping juga anaknya handsome ya. Dokter Windy anaknya so pretty. Thank you, bilang thank you. Oke. Wah, ini masih kecil ya dok, udah bikin makaroni. Udah apa ini? Dong, kamu gak cuma masak ya? Iya. Oke. Seru sekali ya tadi conversation-nya, penjelasan dari dokter juga sangat jelas. Si Stephanie juga memandunya juga sangat bagus sekali ya, sangat seru sekali tadi diskusinya. Karena berhubung waktu, ini saya ada 2 pertanyaan, dokter. Izin bertanya ya, dok. Saat ini ya, terutama di negara-negara Barat, mungkin sudah merambah ke Asia juga ya, lumayan banyak para selebriti maupun mungkin pasangan-pasangan muda saat ini yang mungkin untuk khususnya wanita ya, mereka mungkin karena faktor kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, mereka itu melakukan praktek surogasi ya kalau tidak salah ya dok. Kayaknya menitipkan sel telur dan sperma itu ke wanita yang lain untuk mengandung dan kemudian melahirkan ya. Ya, kalau tidak salah saya pernah baca beberapa news seperti itu. Nah, setelah misalnya anaknya lahir, terus bayinya itu kan ini ya, maksudnya tidak berada di dalam perut, walaupun itu memang sel telur dan sel sperma bapak dan ayah ya, tapi ternyata kan dia tidak mengandung atau bayi tersebut tidak mengandung berada di dalam perutnya sang ibu ya, tapi dititipkan ke perutnya orang lain ya, seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini bagaimana dok? Maksudnya untuk mengasuh tumbuh kembangnya dan kalau soal ASI itu bagaimana dong dok? Maksudnya apakah perkembangan otak sang bayi itu bisa tumbuh sempurna? Apakah ada terpengaruh sama ibu titipan tadi? Terima kasih dok. Ya, kalau dilihat dari sisi medis ya bisa ya, karena ada wanita-wanita yang mungkin dia nggak bisa mengandung karena rahimnya, tapi dia subur, dia punya sel telur, tapi dia tidak bisa mengandung secara medis sehingga dia butuh orang lain untuk mengandung anaknya. Secara medis bisa. Apakah otaknya bertumbuh tergantung dari intervensi 1000 hari pertama kehidupan. Di kandungan seperti apa, kemudian nanti menyusui seperti apa. Menyusui tentu dengan ibu yang mengandungnya, bukan ibu yang memiliki sel telur. Karena secara alami ASI keluar pada saat ibu hamil. Ya, ada proses pembentukan namanya laktogenesis pada saat ibu hamil dan kemudian dilanjutkan pada saat melahirkan. Nah, dari sisi medis itu memungkinkan. Tetapi dari sisi non-medis seperti psikologis, kedekatan, bonding, itu sebagai orang tua sebenarnya tak bisa tergantikan. Tetapi tidak adil bahwa ketika teknologi itu muncul, lalu ada ibu-ibu yang memang benar-benar tidak bisa punya anak secara medis, lalu dia diberikan kesempatan itu dari teknologi itu. Ya, sebenarnya untuk menolong ibu-ibu yang perempuan yang dia punya sel telur tapi mungkin rahimnya secara medis bermasalah.
Nah, kalau itu dijadikan tren atau karena tidak mau hamil, tentu itu akan menjadi kacamata sosial lagi ya, sisi pandang yang berbeda bahwa eh, tidak ada ikatan secara batin ya ketika kita tidak mengandung anak kita sendiri. Ya, jadi cara pandangnya bisa beda-beda. Iya, walaupun berasal dari sel telur kita dan mungkin suami, tapi cuman apa secara ikatan Iya, biologisnya kurang ya, seperti itu iya, ya. karena kan kita yang Hmm. memberikan dia makan selama 9 bulan dari tali pusat. Hmm. Ya, ya, ya. Dan saat ini digantikan oleh orang lain yang Ya, memberikan itu dia itu sangat asupan. penting. Hmm. Seperti ini, meskipun kita melahirkan, Hmm. tapi 3 bulan pertama dipegang orang lain, rasnya berbeda. Itu Hmm. ada teorinya, Hmm. teori Erik Erikson Hmm. namanya. Ini tambah lagi ilmunya. Jadi ada Hmm. teorinya di kedokteran. Jadi ketika kita kehilangan fase itu di saat dia lagi nangis, kita yang peluk, lapar kita yang susuin, kita Hmm. yang bersihin, itu trustnya sama kita, bukan Hmm. sama babysitter. Hmm. Jadi Ya. udah terbangun tuh. Itu nggak ada masalah genetik atau sel telurnya siapa, sel spermanya siapa, tidak ada. Tetapi kalau kita membangun itu dari sejak awal kehidupan, itu akan lestari seumur hidup. Dia Hmm. tidak akan ingat waktu kecil dinyanyiin lagu apa, tapi dia ingat ini adalah pahlawan saya. Sedih ya? Oke, thank you. Ya nggak bisa terbayar lah orang tua. Ya, thank you atas penjelasannya, Dr. Windy. Dr. Windy, ini ada satu pertanyaan lagi penutup ya. Dokter, kan ada ponakan nih, apa yang berusia 8 tahun dan 5 tahun. Tetapi secara IQ dan secara eh, kecepatan kerja otak mungkin dikasih permainan, terus apa namanya? Matematika dan sebagainya, adiknya itu eh, lebih lebih cepat dan mungkin IQ-nya lebih lebih oke gitu daripada kokonya. Nah, kalau untuk mengimbangi eh, adiknya, maksudnya yang sudah kan eh, kokonya udah berusia 8 tahun ya, masih bisa mengimbangi nggak dok? Itu atau memang udah bawaan lahir seperti itu dok? Kalau untuk perkembangan otak udah telat. Karena cuma Hmm. sampai 2 tahun pertama perkembangan otak yang pesat. Tapi Hmm. stimulasi tidak telat seumur hidup. Hmm. Ya, ya. Stimulasi itu pendidikan, Hmm. pembelajaran, itu tidak akan pernah telat seumur hidup. Hmm. Sampai umur kita sekarang pun kita masih bisa belajar. Hmm. Kita masih bisa sekolah ini, masih bisa sekolah itu, kursus ini, kursus itu masih bisa. Tapi kalau pengen balik supaya otaknya, modalnya gitu ya, prosesor otaknya bagus, cuma 2 tahun pertama. I'm Oh, sorry. krusial sekali ya. Tapi cuman maksudnya sebenarnya apapun yang kita pelajari itu bisa aja terserap. Tapi cuman mungkin kalau misalnya eh, yang mungkin IQ-nya biasa aja, butuh Berkali-kali belajarnya berkali-kali daripada yang belajarnya daripada yang itu ya. tapi sekarang Tetap tetap bisa distimulasi, nutrisinya bagus, ya. belajarnya bagus, sekolahnya Hmm. mungkin kita dampingi dan sebagainya Hmm. bisa. Daripada nggak disekolahin, nah meskipun IQ-nya tinggi tetap nggak ada Iya, ilmunya kan. benar, 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 benar. Ya, oke. Thank you atas sharingnya, dokter. Sangat bermanfaat sekali ya buat kita semuanya dan masyarakat Indonesia. Dokter, ini ada sedikit apresiasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya, dok. Terima kasih. Kita dokumentasikan satu ya. Yuk, Sisping. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih si Stephanie yang sudah memandu sesi sharing pada hari ini. Ya, dokter. Jadi supaya uh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dan para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang mengikuti sharing pada hari ini uh,
mungkin bisa supaya lebih bisa menyerap dan bisa mengingat inti-intinya ya. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia, terutama pasangan muda nih yang baru memiliki anak pertama. Mengenai topik kita hari ini, otak cemerlang, generasi gemilang, optimalkan perkembangan otak anak. Pesan-pesannya. Terima kasih. Ya, secara general aja bahwa sebagai orang tua kita harus terus belajar. Semakin ribet mungkin kita yang salah. Karena hidup itu harusnya bahagia. Ya, jadi kalau ribet-ribet, jangan-jangan kita terjebak di dalam segala sesuatu yang makin ribet itu. Hati-hati saja. Jadi segala sesuatu harusnya bisa lebih mudah, lebih murah, lebih simpel. Percayalah bahwa hidup itu untuk dinikmati. Terima kasih. Terima kasih dokter. Semoga dokter sehat dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya yang mulia ya. Bisa menolong anak-anak Indonesia supaya bisa lebih sehat dan lebih cerdas ya. Terima kasih dokter. Terima kasih sahabat Budi. Terima kasih dokter. Daftar nih dok. Moga-moga cepat dapatnya. Terima kasih Si Stephanie, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti sesi sharing ini bersama Dr. Windy. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.